Bang, apa sih faktor utama perceraian itu semakin kesini semakin meningkat? Ya, yang penting adalah mental ya, kesiapan mental dan psikologis. Karena menikah itu kita tidak untuk berkali-kali ya. Menikah itu ya sekali seumur hidup. Tapi kita perlu mendapatkan pasangan yang sesuai. Kesehatan fisik, psikologis, seksual, mental, spiritual. Ini 5 hal ini yang penting. Dan fondasinya adalah ekonomi. Kalau abang lihat dari konselor pernikahan, orang bertahan demi anak itu gimana? Nggak bisa menganggap semua cerai itu buruk. Ada juga orang yang digebukin terus. Masa dia nggak minta cerai, nyawanya terancam. Hello ladies, welcome to Perspective with me Esra Barita. Mungkin kalian agak sedikit asing ya. Kenapa biasanya ini hostnya beda gitu ya. Biasanya mungkin sama Ibu Bernadetta Ginting. Kali ini gue yang nemenin karena Ibu Bernadetta Ginting lagi ada kesibukan. Tapi mungkin kalau didengar sama Ibu Deta, Ibu kalau mau lanjut saya sebagai hostnya boleh loh dibicarain lagi. Red card-nya mungkin bisa kita obrolin di belakang. Bercanda ya Bu. Nah hari ini kita bakal ngomongin soal tema perceraian yang lagi rame banget, nggak cuma menerpa dari kalangan selebritis, tapi banyak masyarakat sebenarnya yang akhirnya speak up karena ngelihat kasus-kasus yang udah marak di sosial media. Nah kali ini kita juga menghadirkan narasumber yang berbeda, selain hostnya yang berbeda, tapi narasumbernya juga berbeda, yaitu Bang Iqbal. Makasih Mbak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Iqbal ini selaku konselor pernikahan. Jadi kita akan banyak tanya, kenapa perceraian itu angkanya tinggi, apalagi BPS mencatat ini angkanya Betul. tiap tahun itu kayaknya kurvanya naik ya Bang? Betul. Bener ya Bang? Nah sebelum ke situ, nah kita tahu ya sama-sama kalau angka perceraian dari BPS ini banyak yang speak up adalah perempuan. Betul. Kita langsung tanya ke Bang Iqbal, Bang apa sih faktor utama perceraian itu semakin kesini semakin meningkat? Ya memang kalau kita tanya permasalahan klasik, pasti orang bilang ekonomi ya. Di mana tingkat pengangguran tinggi, pasti perceraian tinggi. Tapi ada juga orang kaya bercerai juga. Bahkan orang terkaya di dunia mungkin cerai juga dia. Iya. Jadi ada banyak faktor. Ini variabel yang susah sekali kita memutuskan mana yang paling dominan. Tetapi memang kalau dari data-data dan riset, ekonomi ini menjadi penyumbang terbesar. Ekonomi ini kan tekanannya, beban. Ya, bahkan juga menariknya fenomena guru yang meminta cerai ya. Ini banyak nih hulu ya. Istilah dalam Islam itu yang istri menggugat suaminya ketika istrinya sudah diangkat menjadi pegawai atau mendapat gaji sertifikasi guru. Itu yang ramai Yang kemarin lagi ya, ramai. ya. Tapi yang menarik saya lihat ada juga dengan masalah kesehatan mental. Pasangan yang marah-marah terus, depresi, ada namanya depresi terselubung. Dia terlihat normal, tapi dia sebenarnya depresi. Sensitif, mudah tersinggung, ya, curigaan. Nah itu juga ada masalah namanya disabilitas sosial, psikososial. Jadi ada juga pasangan yang bercerai karena pasangannya disabilitas sosial, yaitu tapi dia nggak menyadari, cemas, ya gangguan bipolar atau skizofrenia, gangguan psikologi penyakitnya. Jadi itu juga membuat dia nggak bahagia. Kok saya dicurigain terus, cemburu terus ya. Atau ada pasangan yang secara psikologis nggak sehat, apa itu posesif yang berlebihan. Di mana, dengan siapa, harus video call terus, harus Sherlock terus. Ini juga membuat orang nggak nyaman. Dan yang paling ramai penyebabnya adalah selingkuh. Iya, Selingkuh ini memang saya melihat ada pepatahnya mengatakan tak ada asap kalau tak ada api. Jadi banyak orang selingkuh juga karena ada masalah. Ada namanya faktor pendorong, ada faktor penarik. Pendorongnya karena ketidakcocokan, ketidaknyamanan, kurangnya kepuasan pernikahan, seksual, tapi ada penariknya, apa itu media sosial. Nah, reuni, itu banyak sekarang orang selingkuh gara-gara reuni nih. Ya. CLBK, cinta lama belum kelar ya. Kemudian juga ada faktor masalah pihak ketiga, orang tua ya, ataupun masalah komunikasi yang sulit sekali untuk diselesaikan. Iya, tapi tadi Abang ngomong soal disabilitas sosial. Bagaimana kita menyadari, seorang pasangan menyadari kita ini kena disabilitas sosial? Ya, disabilitas psikologi sosial, psikososial ya. Yaitu tadi banyak kita nggak menyadari pasangan kita itu sebenarnya nggak sehat secara mental. Kalau orang sakit fisik kan kelihatan ya, mana bengkak, benjol, berdarah. Tapi orang memiliki masalah psikologis itu nggak kelihatan. Hari-hari misalnya orang yang bipolar ya, misal dia swing mood. Kalau dia senang banget, senang ketawa-ketawa. Tapi suatu hari dia sedih banget, mengurung diri.
ya, atau dia depresi, menarik diri dari lingkungan. Jadi makanya WHO mendefinisikan orang sehat itu adalah orang yang mampu beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan sosial. Nah, banyak pasangan-pasangan yang nggak menyadari itu. Makanya belum lagi ditambah lagi dengan masalah pengaruh alkohol, pengaruh narkoba, dan lain-lain. Nah, menarik, Mbak Esra, jadi sekarang juga ekonomi tadi, salah satu efeknya adalah judol dan pinjol penyebabnya. Jadi orang yang nggak punya pekerjaan, yang beban hidup berat, akhirnya mereka terjerat kepada pinjaman online. Lalu berpikir ingin instan dapat duit, akhirnya judi online. Yang ini membuat akhirnya terjadi kekerasan. Bahkan ada seorang polwan kan yang membunuh pasangannya sama polisi karena terjerat judol. Jadi ini juga menjadi persoalan yang sangat banyak, susah kita memetakannya. Nah, tapi anehnya Bang, ketika mereka sudah menikah bertahun-tahun, apalagi terbaru nih ada selebritas yang katanya menggugat cerai, udah sampai 5 tahun menikah, betul. Kemudian memilih bercerai. Apakah pengenalan 8 tahun itu kurang mantap memilih pasangan, salah memilih pasangan? Kenapa Bang? Ya, makanya kalau kita melihat orang bercerai, kita jangan menjudge bahwa salah di istrinya yang menggugat. Karena tadi kita nggak tahu cerita yang lebih dalam lagi. Ya, saya banyak menangani misalnya ada pasangan yang bertahun-tahun suaminya nggak mau menyentuh dia karena dia mengalami orientasi seksual yang menyimpang, atau istrinya yang tidak mau disentuh karena dia mengalami masalah trauma dengan seksualitas reproduksinya. Jadi ini banyak hal yang tidak mungkin terungkap. Ada yang selingkuh. Ya, jadi kalau saya melihat kalau pasangannya sudah mapan, maka mereka akan banyak bermasalah dengan masalah psikologis. Apa itu penghargaan, kurangnya apresiasi, kurangnya perhatian, ya. Atau tadi, dulu kita ada artis yang kita digugat cerai kan ternyata begitu cerai suaminya ditangkap karena narkoba, gitu kan. Bisa jadi karena faktor-faktor itu. Jadi kita nggak bisa menganggap semua cerai itu buruk. Ada juga orang yang digebukin terus, masa dia nggak minta cerai, nyawanya terancam. Jadi makanya di agama pun dalam Islam misalnya orang boleh menggugat pasangannya. Tapi harus berdasarkan bukti dan saksi yang kuat menguatkan. Tapi seringkali kan orang ketika mau cerai akhirnya dia memberanikan diri untuk ngomong di sosial medianya. Ada yang bilang kenapa membuka aib suami ataupun istri. Tapi ini kan di satu sisi kita bicara soal tekanan emosional psikologisnya. Itu gimana? Ya memang lagi-lagi persoalan ini penting sekali. Saya melihat banyak pasangan-pasangan itu membuka karena sudah nggak tahan lagi. Karena kan biasanya stigma ya, ketika kita gugat, oh pasti nih istrinya nih yang jahat nih, istrinya yang bermasalah nih, padahal belum tentu gitu. Jadi lagi-lagi kita melihat persoalan perceraian ini adalah persoalan yang ada persoalan yang memang memerlukan kebijaksanaan untuk menyikapinya. Karena ada orang yang mungkin nggak mungkin mengungkapkan cerita sesungguhnya, ya aneh-aneh kadang-kadang kejadiannya gitu ya. Ada yang suaminya kecanduan pornografi, ada yang pasangannya itu selingkuh, ya, ada pasangan yang mengalami gangguan jiwa, ada pasangannya itu yang memiliki penyimpangan seksual, dan itu memerlukan kesabaran dan waktu untuk menyelesaikannya. Berarti orang yang sudah pacaran, kita katakanlah let's say dari SMP, SMA, terus kemudian menikah, tidak menjamin? Tidak menjamin. Kenapa? Karena manusia itu dalam keseharian menggunakan personality, persona. Persona itu artinya topeng. Jadi kita untuk melakukan sebelum menikah, maka kita jangan percaya satu arah. Ada yang mengatakan Mbak Esra baik. Oh, saya nggak percaya. Saya tanya 3 orang. Dia baik nggak? Oh baik. Dia baik nggak? Baik. Oh dia baik. Oh ternyata sesuai nih. Makanya makanya kata orang cinta itu buta kan. Sehingga orang buta itu harus dituntun. Makanya orang jatuh cinta pun harus mau dituntun. Kalau nggak dia akan terjerumus. Dia akan masuk got gitu. Karena dia buta gitu loh. Makanya lagi-lagi memang banyak orang terjebak pada tampilan fisik. Ya fisik. Makanya kalau di media itu kan kalau ada penjahat ganteng itu dibelain pasti sama netizen. Kasihan ganteng. Privilege ya. Tapi orang baik kalau dia tampangnya tidak meyakinkan itu pasti orang juga. Makanya fisik ini juga menjadi
salah satu yang membuat banyak orang terpukau, tampilan, ya, sikap, wah kok dia bersujud, dia mengasih bunga, ya, itu banyak orang terjebak di situ. Padahal ya orang yang punya high quality dia nggak akan mau begitu. Orang yang punya high quality tidak akan mau menyembah-nyembah, dia punya kualitas, gitu loh. Tapi kalau orang yang low quality biasanya tuh dia menggunakan sejahat untuk mendapatkan hatinya si calonnya, udah dapet ya udah dia udah merasa selesai. Makanya saya ada punya cerita, ada seorang di kalangan bapak-bapak gitu ya, dia selingkuh ya itu karena sederhana, karena disuruh temannya, kalau kamu bisa dapetin dia, gue kasih nih. Jadi kayak semacam rebutan, gitu. Jadi kayak permainan gitu. Ini mengerikan juga gitu. Sebagainya seandainya yang jadi korban adalah keluarga kita, digituin gitu kan. Jadi udah dapat udah dia selesai gitu. Jadi hubungan-hubungan percintaan ini juga menjadi salah satu yang harus dijaga. Sekarang ini banyak Mbak Ersa kasusnya pacar yang dibunuh oleh kekasihnya ya. Ada yang dimutilasi seperti di Mojokerto, ada yang digorok gitu ya. Ini juga karena tadi tidak menyadari tentang relasi kuasa dalam pacaran itu. Banyak orang si pacar ini menyalahgunakan ya. Menyalahgunakan kepercayaan itu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian orang tua. Apalagi anak-anak yang belum paham dengan dunia sosial sesungguhnya. Tapi kan Bang, ini kalau bicara soal perceraian, mereka sudah mengikat janji suci, kemudian ada yang pernyataan yang sering bilang kayak gini, ya saya tidak memungkiri, saya tidak melihat ada perceraian di depan mata saya, terjadi begitu aja gitu loh. Ya ini memang soal kadang-kadang pihak ketiga ini juga ya, kompornya istilahnya ya. Sebenarnya masalahnya tidak besar tapi kompornya besar nih. Ya, termasuk keluarga, termasuk teman, ya, termasuk mungkin orang-orang yang diminta pendapat gitu ya. Padahal sebenarnya ada banyak masalah yang mungkin tidak harus cerai. Ya, kalau misalnya kenapa kamu minta cerai? Suami saya itu lebih suka touring misalnya, suka mancing, nggak dengerin saya. Itu kan bisa di jalan tengah misalnya kan. Atau ada suami dia minta cerai ke suami yang menggugat istrinya karena istrinya itu misalnya sering kumpul sama keluarganya daripada dia, atau lebih nurut kepada orang tuanya daripada, itu kan masalah-masalah yang bisa dikomunikasikan. Tapi kalau sudah pada tataran selingkuh dengan zina ya, bersetubuh, itu memang harus mendapatkan treatment yang kuat. Kenapa? Karena orang yang selingkuh dengan zina itu bisa menyebabkan infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kematian menyebabkan resikonya. Jadi kalau dia pasangannya selingkuh, berzina misalnya dengan pelacur, lalu dia membiarkan, maka risikonya akan pada dia. Apa itu? Infeksi penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Itu banyak terjadi pada klien-klien kami, di mana mereka harus menjadi korban akibat kelakuan pasangannya. Berarti mostly klien-klien yang Abang temukan itu adalah karena sektor ekonomi? Paling banyak faktor ekonomi dan psikologi. Dan yang lebih banyak itu perempuan yang speak up atau duduk bareng berdua? Perempuan. Rata-rata perempuan yang menggugat. Karena tadi ada budaya di mana laki-laki itu merasa dia pemimpin, akhirnya dia sewenang-wenang. Padahal pemimpin itu kan artinya mengayomi, penyayang, melindungi, membimbing gitu ya. Tetapi pemimpin itu sering dimaknai sebagai penguasa. Di mana si istri ini harus mengikut semua kehendaknya. Walaupun dia salah. Tetap yang harus minta maaf istri, kan aneh juga. Jadi ini budaya-budaya ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan, bahwa orang menikah itu seharusnya bukan untuk bahagia. Bahagia itu harusnya... Iya, kadang konsepnya mereka bilang menikah untuk bahagia. Iya, menikah itu harusnya, sebelum menikah pun harus kita bisa bahagia. Menikah itu sebenarnya buat beribadah untuk meningkatkan iman dan takwa, untuk meningkatkan spiritualitas, untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Tapi banyak orang berharap diprinseskan, diratukan, dirajakan. Ya, jadi banyak pasangan itu suaminya pengen dilayani seperti raja. Tapi dia tidak memperlakukan istrinya seperti permaisuri. Ini yang masalah. Harusnya ketika suami itu diperlakukan seperti raja, maka harusnya dia memperlakukan istrinya seperti ratu. Tetapi yang terjadi adalah suaminya raja, istrinya asisten rumah tangga. Perlakuannya ini menjadi tidak boleh. Harusnya ada keseimbangan, ya, ada kesamaan visi. Karena saya mau menganalogikan suami istri itu ibarat pilot dan kopilot. Mereka pemimpin, dua-duanya berada di depan dengan fungsi yang berbeda. Kopilot adalah pemimpin kedua dalam rumah tangga. Maka dia harus sering bermusyawarah, sering ngobrol, sering bercerita, jadi sahabat, berteman.
Itu psikologis yang sebenarnya membuat orang nyaman. Banyak juga orang nggak punya uang, tapi pasangannya itu humble, apresiasi, sehingga istrinya mendoakan, nggak apa-apa bang, abang nggak punya uang, yang penting abang berjuang. Merasa cukup dengan itu. Cukup. Tapi banyak orang pemicunya salah satunya adalah masalah kurangnya respect kepada pasangan. Ini menjadi masalah. Silent treatment, ya kan? Padahal udah gede. Silent treatment, diem. Seolah-olah dengan diem itu masalah selesai. Tidak, masalah akan bertambah. Harusnya sebagai orang dewasa ya gentleman, ada masalah duduk bareng. Apa masalahnya, salah, minta maaf, ngaku. Tapi yang terjadi adalah banyak orang salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Dan orang lain yang harus minta maaf. Nah, itu masalah itu. Dan ini kan menimbulkan ketakutan juga ya buat anak muda yang belum nikah ya. Yang udah ini aja bisa cerai gitu, yang udah pengen sehidup semati bisa cerai. Terus apa yang harus dipersiapkan supaya nggak sampai ke situ? Ya, yang penting adalah mental ya, kesiapan mental dan psikologis. Karena menikah itu kita tidak untuk berkali-kali ya. Menikah itu ya sekali seumur hidup. Tapi kita perlu mendapatkan pasangan yang sesuai. Nah, kebanyakan kita itu kan memilih sendiri. Ingin melihat sendiri. Kan kata-kata yang sering orang katakan ketika dia memilih pasangannya apa? Oh, dia respect. Dia meratukan saya. Nah, kata-kata itu yang ya orang kalau sudah merasa diratukan, nanti kalau sudah nikah dia udah mendapatkan selesai, ya. Karena dalam pernikahan itu juga ada faktor seksual. Nah, ini juga banyak masalah. Ya, banyak di Indonesia ini saya lihat yang tabu bicara seksual. Ya, banyak, bahkan ada orang yang datang itu mereka bingung, Pak, gimana caranya, saya nggak tahu. Gimana sih supaya mendapatkan keturunan. Jadi mereka nggak berani membahas, tabu bicara seksual. Padahal seksual itu penting dalam pernikahan. Jadi kesehatan fisik, psikologis, seksual, mental, spiritual, ini 5 hal ini yang penting. Dan fondasinya adalah ekonomi. Kalau ekonominya kuat, insya Allah psikologisnya sehat juga. Tapi kalau ekonominya sakit, bermasalah, ini berdampak ke psikologinya. Akhirnya tertekan, depresi, ditambah lagi media sosial kan, banyak orang flexing. Akhirnya pasangan ini berlomba-lomba lah ngutang, kartu kredit, supaya apa? Supaya untuk memenuhi gaya hidup. Ya, saya ada kasus di mana seorang suami ingin menceraikan pasangannya karena pasangannya itu suka belanja online. Yang nggak perlu. Ya, udah beli barang nggak dipakai. Ya, karena apa? Karena di kantornya ternyata mereka saling bersaing dengan karyawan lain gitu loh. Sehingga si suaminya, istrinya kena pinjol ya. Dan akhirnya menjadi masalah dalam konflik dalam keluarga. Ya, berarti seringkali dari pihak ketiga juga ya muncul faktor-faktor makanya angka perceraian itu tinggi. Betul, gitu ya Bang? Betul. Nah, ada pertanyaan titipan sebenarnya dari teman saya. Dia bilang, saya merasa kalau melihat kasus perceraian yang semakin tinggi, terus saya merasa diri saya ini, ya saya belum siap untuk masuk ke ranah pernikahan. Saya masih kenali diri saya sendiri. Itu apakah sesuatu hal yang salah itu Bang? Iya, saya kira memang hak setiap orang ya untuk menentukan kapan dia menikah ya. Tetapi kita harus kembali, apapun alasan kita kembali kepada tujuan pernikahan itu. Bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya untuk supaya bahagia. Kita bisa bahagia tanpa menikah sebenarnya. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan kita tidak menikah itu sudah menunaikan kewajiban tugas kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab reproduksi, yang punya tanggung jawab sosial, moral, khususnya dalam agama dan keluarga. Jadi saya melihat ini karena banyak faktor. Saya meneliti, banyak bertanya orang-orang yang beranggapan tentang child free ya, nggak mau punya anak ya. Memang ternyata ada faktor traumatis dengan keluarganya. Ketika orang tuanya nggak harmonis, ekonomi yang empot-empotan, dia trauma gitu. Dia takut itu terjadi pada dirinya nanti. Sehingga dianggap berumah tangga itu beban. Padahal kalau kita udah punya anak, itu luar biasa bahagianya. Kita udah punya keturunan, kita punya rumah yang bisa menaungi kita hidup bersama. Itu kemandirian yang luar biasa. Jadi memang kata kuncinya sih tentang mental ya, kesiapan mental. Termasuk spiritualnya. Karena orang yang belajar agama, ya pasti dia tidak hanya berpikiran materialistis ya, tentang harta, uang dan harta, tetapi juga bicara tentang moral sebagai manusia. Terus kadang ketika mereka akhirnya memilih bercerai, tadi ngomongin soal anak-anak adalah salah satu
bagaimana mereka bareng-bareng akhirnya demi anak. Betul. Itu sesuatu hal yang apa ya, kalau abang lihat dari konselor pernikahan, orang bertahan demi anak itu gimana? Ya memang ini masalah budaya kita juga. Banyak memang saya dapati, banyak orang bertahan karena anak tadi. Tapi mereka beranggapan bahwa kebahagiaannya kalau dia dibahagiakan orang lain. Harusnya cintailah masalah. Ada masalah, cintailah. Maka hidup kita akan penuh dengan solusi, kira-kira gitu kan. Tapi kayaknya susah deh. Tadi pada faktanya kan tadi kita, makanya orang-orang yang perfeksionis, orang-orang yang harus detail, ya itu akan mudah stres. Ya, kenapa? Karena tugas manusia itu 5 aja di dunia ini. Kita beribadah, kita berdoa, kita belajar, kita bekerja keras, kita berbuat baik. Soal hasil itu serahkan kepada Tuhan. Tapi kebanyakan manusia itu kenapa stres? Dia ingin menentukan hasil, menentukan keputusan. Nah itu masalah. Kita udah berusaha cari jodoh yang baik. Akhirnya kita dapat. Dan satu hari ternyata ada masalah, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, nggak akan pernah berhasil. Gitu loh. Jadi ada banyak kok orang setelah menikah dia bersyukur, ya Allah kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa kok baru sekarang, betapa indahnya menikah itu ya gitu ya. Jadi lagi-lagi ini banyak faktor. Banyak faktor. Terus bagaimana misalnya let's say banyak artis yang sudah cerai tadi, dan mereka bagus untuk membuat anak mereka tetap bertumbuh walaupun tidak serumah lagi. Makanya ini penting bagi siapapun yang menghadapi perceraian, jangan saling menjelekkan di hadapan anak. Karena kalau anak sudah tidak respect kepada ayah ibunya, anak akan tawuran, anak akan narkoba, anak akan free sex, anak akan liar di luar sana. Tetap saling menjaga aib, saling menjaga respect kepada satu lagi, dan jangan memisahkan anak dari orang tua kandung. Kadang-kadang kan ini kan hak asuh pada ayah atau pada ibu, akhirnya anak ini nggak bisa ketemu orang tuanya, salah satu orang tuanya. Ini akan berdampak ke psikologisnya. Karena normalnya anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik kalau hidup bersama ayah dan ibu. Nah, banyak saya dapati di lapangan rebutan anak, ya, lalu dibawa yang satu ke daerah lain supaya tidak ketemu bapaknya atau ibunya. Ditambah lagi ketika masing-masing sudah menikah, itu akan konfliknya akan semakin besar. Akhirnya anak jadi korban. Makanya kalau kita cek kenapa angka tawuran tinggi, karena perceraian tinggi. Kenapa angka free sex tinggi, pasti juga ada masalah di situ. Jadi ini penting, efek dampak dari perceraian itu luar biasa. Makanya kenapa pemerintah itu harus mencegah. Karena efeknya ke kualitas sumber daya manusia. Anak yang harusnya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, akhirnya tidak tercapai. Kasih sayang hilang. Dan nggak ada perhatian. Dan mungkin abang juga ngikutin kali ya, ada beberapa kasus artis yang anaknya akhirnya harus menyaksikan bagaimana orang tuanya harus bertikai lewat sosial media, saling membalas satu sama lain. Itu pasti sangat mengganggu emosional si anak. Itu nanti efek yang paling konsekuensinya, paling fatalnya apa, Bang? Ya, mereka akan tidak respect kepada orang tua. Bagaimana mungkin orang suatu hari dia punya masalah, orang tua nasehatin. Mereka ambil, alah, papa sama mama aja begitu. Nah, ini paling berat bagi orang tua. Jadi, kalau bisa mediasi. Kalau sudah tidak mediasi, sudah nggak tahan, nggak apa-apa. Cerai itu pilihan. Tetapi, jangan libatkan anak dalam konflik. Tetap jaga hubungan baik. Ya. Karena yang berat bagi anak itulah ketika kedua orang tua ini menikah lagi. Apalagi ya masing-masing punya anak, misalnya, dia akan tertinggal. Akhirnya dititip sama orang lain, sama neneknya, sama omnya gitu kan. Itu berdampak ke psikologisnya. Makanya banyak sekali muncul masalah-masalah psikologis pada anak akibat perceraian. Ya, bahkan termasuk anak-anak yang free sex, hamil di luar nikah. Itu juga karena tidak ada respect lagi kepada orang tuanya. Itu juga sangat meninggalkan emosional mendalam. Betul, ya sama bahkan anak. saya teliti beberapa anak-anak yang hamil di luar nikah, saya tanya kenapa? Karena kami tidak dekat dengan ayah. Kami tidak mendapatkan kasih sayang ayah. Sehingga ada laki-laki yang membujuknya, merayu, dia langsung bucin banget, menyerahkan segalanya. Itu salah satu efek dari figur ayah kepada anak perempuannya. Dan yang fatalnya mungkin kita lihat setelah orang, saya tidak tahu ya, tapi abang mungkin bisa meluruskan. Setelah dia menemukan pasangan pertama, cerai, kemudian cerai lagi, bahkan sampai berkali-kali. Atau apakah itu sebuah fenomena mencari cinta sejati, atau apa, Bang? Ya, saya kira lagi-lagi banyak penyebab, tetapi memang kesehatan fisik dan mental itu satu kesatuan. Makanya kita terkadang melihat masalah itu selalu dari masalah orang lain.
Tapi kenapa tidak mengecek dirinya sendiri? Karena tadi tak ada asap kalau tak ada api. Tidak mungkin tiba-tiba berantem, nggak mungkin tiba-tiba cerai. Apalagi berkali-kali pasti ada masalah. Nah, kalau tidak pelaku ini tidak mau mengubah, belajar ataupun memperbaiki diri, itu susah untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau ya percaya apa ya, ketika kita sudah punya hubungan dengan seseorang, perceraian ini bisa saja terjadi karena beberapa hal ya. Salah satunya tadi ekonomi, orang ketiga selingkuh gitu. Tapi tanda-tanda kita mengenali hal-hal itu seperti apa? Ya, jadi memang kalau dalam perkara normal, misalnya ekonominya bagus, hubungan baik, ya tapi ujian. Nah, ini dia ujian kehidupan. Makanya saya kalau ditanya, ada masalah, Pak Iqbal, masalah keluarga ada berapa? Ada 1999, saking banyak ya. Yang pertama apa, Pak? Ekonomi. Yang kedua apa? Ekonomi. Yang ketiga ekonomi. Ekonomi yang pertama adalah ketika nggak punya uang. Ini pasti error. Pasti rumah tangganya, kapalnya oleng. Yang kedua, ada gajinya 10 juta, tapi cicilannya 9.900.000. Gaya hidup. Ya. Nah, karena gaya hidup yang nggak sesuai dengan pendapatannya. Besar pasak dan lebih daripada tiang. Cicilannya banyak, karena pengen terlihat keren. Akhirnya dia berpura-pura mapan. Akhirnya menyiksa diri. Dan ekonomi yang ketiga, ketika sukses. Banyak orang ketika puncak karir tergelincir, jatuh. Kenapa? Karena tidak siap untuk berada di atas. Nah, ini banyak orang bercerai juga gara-gara tadi. Di saat di puncak karir, di situ pula dia selingkuh, di situ pula dia tergelincir. Dan ya kalau kita lihat ya juga berita-berita ya Bang, yang cerai itu adalah mereka yang let's say kita katakan ekonominya cukup kok, mapan kok. Kenapa? Apalagi yang kurang? Psikologisnya. Jadi banyak orang, saya mendapati kasus, banyak istri itu masih memperlakukan suaminya sama seperti ketika dulu pertama masih susah. Sementara di kantornya si suami sudah menjadi orang punya kuasa. Nah, di situ dia mulai membanding-bandingkan. Nah, itu dalam perspektif istrinya. Tapi kalau perspektif suami, bisa jadi juga dia tergoda. Nah, ini juga tergoda karena pengaruh konformitas rekan sebaya, pengaruh lingkungan ya. Saya banyak dapati keluhan para istri, suami-suami yang sering diajak karaoke sama atasannya, sama rekan kerja, dan dia nggak bisa nolak karena nggak punya karakter orangnya. Gimana nih? Ya udah ikut, lama-lama awalnya nunggu di lobi, lama-lama masuk ke karaoke-nya, lama-lama cuma nyanyi doang, lama-lama dia akhirnya tidur sama LC-nya, dan itu akhirnya menjadi masalah. Nggak punya karakter untuk menolak. Makanya kunci sukses itu adalah self-control, pengendalian diri. Oke. Tapi ya mungkin itu masih juga terlihat susah ya Bang untuk diaplikasikan di dunia pernikahan maupun pacaran ya. Makanya tugas anak remaja sekarang cari yang terbaik, check and recheck. Kalau sudah itu dilakukan, kalau musibah itu terjadi kita tidak menyesal lagi. Kita udah berusaha. Gitu ya. Makanya jangan terburu-buru, jangan terkesima dengan tampilan luar, tapi kita harus melakukan membentuk tim pemantau ya, mengecek gimana keluarganya, gimana kesehariannya, gimana teman-temannya. Minimal kalau itu sudah dilakukan, insya Allah minimalis masalahnya. Ladies, jangan terburu-buru. Soalnya kalau bisa sih hidup semati ya Bang ya. Iya. Nah Bang, kali ini kita mau main games. Nanti ada nih gamesnya, boleh? Minta tolong? Oke. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan ini kurang lebih adalah jawab cepat dan beberapa hal yang Abang pilih. Nah, Abang nanti pilih, nanti saya akan bacakan ya. Kita ini dulu supaya kelihatan kertasnya. Nih, coba silakan Bang. Saya yang baca. Nah, betul. Oke. Kita baca ya. Benar atau salah Bang, pasangan yang sudah lama pacaran pasti lebih siap menikah? Belum tentu. Kenapa? Karena pacaran itu adalah banyak orang kamuflase aja. Bahkan menghabiskan uang yang banyak, menghabiskan waktu ya. Tapi untuk menikah itu bukan soal kenal berapa lama, tapi apakah si pasangan ini mengetahui tujuan pernikahan dengan baik, kemudian apakah juga dapat restu dari kedua keluarga, dan yang ketiga adalah apakah pernikahan itu juga dilakukan atas dasar menambah rasa syukur, rasa iman dan takwa, bukan karena hawa nafsu. Bahkan ada juga hubungannya yang
baru kenal tapi justru lebih awet. Iya, betul. Jadi nggak soal waktu gitu ya, Betul. iya Bang ya, nggak soal waktu. Nggak soal Oke, waktu. nggak soal waktu. Kita lanjut lagi, silakan dipilih. Nggak berat kan Bang pertanyaannya? Nggak berat. Nggak berat kan? Nanti kalau berat nih tim disuruh revisi ulang. Nggak lah ya. Benar atau salah, komunikasi yang buruk lebih sering menyebabkan perceraian dibanding perselingkuhan? Iya, itu mungkin terjadi karena komunikasi ini menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Jadi kombinasi. Jadi kita melihat kemampuan komunikasi ini penting dalam rumah tangga dan membangun hubungan dengan pasangan. Oke. Komunikasi itu bukan ceramah, bukan pidato, Ya. tapi komunikasi itu adalah empati, kemudian apa lagi, bisa memahami pasangan, mau mendengarkan, dan gesturnya, sikap, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Silakan Bang. Masih ada lagi. Ada ya? Masih ada lagi. Oke, saya ambil maaf tangkir izin. Bang Iqbal, jawab cepat. Nggak boleh mikir ya. Iya. Lebih penting cinta atau komitmen? Komitmen. Berarti cinta nggak penting? Cinta itu lebih identik dengan nafsu. Komitmen dengan sikap. Oh, bagaimana membedakan cinta dan komitmen? Cinta itu kadang-kadang orang baru kenal bisa langsung jatuh cinta dia. Padahal sering identik bukan dia cinta sebenarnya, dia nafsu sebenarnya. Cinta itu akan tumbuh setelah terjadi pengorbanan, suka dan duka, baru tumbuh cinta. Baru tumbuh cinta. Saya baru tahu nih Bang Iqbal. Oke. Jadi semakin bisa kita membedakan cinta dan komitmen. Hati-hati loh. Lanjut. Oke, silakan Bang diambil. Ini kelihatan. Oke. Yang kecil. Oke. Nah, maaf. Kita bacakan lagi. Jawab cepat Bang Iqbal, gak boleh mikir. Kalau pasangan cuek itu butuh perhatian atau udah bosan ya? Ya, cuek ini terkadang bisa jadi itu sikap bawaannya yang cuek. Tapi bisa jadi ketika dia ada masalah. Makanya kita harus memahami pasangan kita, pekerjaannya, profesinya, tekanannya. Kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu penyebab masalah baru. Jadi cuek itu ada yang sikap, memang dari awal situ. Makanya kata kunci kita sukses dalam pernikahan itu apa? Berdamai dengan segala kekurangannya. Maka kita akan bahagia. Iya. Karena kita berusaha merubah, dan merubah itu nggak mudah. Oke. Tapi biasanya mereka awal-awal romantis, terus tiba-tiba kok nggak seperti yang awal-awal kamu PDKT Ya, sudah sih pasti. gitu. Makanya komitmen pertama. Karena orang kalau sudah nafsu, dia setelah mendapatkannya dia biasa aja, dia tidak akan respect. Tapi komitmen itu akan lebih tinggi lagi derajatnya. Oke. Satu lagi mungkin Abang Iqbal, silakan. Satu lagi. Mungkin lebih ke bawah supaya dapat. Oke, ini satu lagi. Kita izin masukin beberapa ini ya Bang Iqbal. Jatuh. Oke. Kita baca. Benar atau salah Bang Iqbal, perempuan yang bekerja cenderung lebih mudah mengambil keputusan untuk bercerai? Tidak pasti. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena memang perceraian itu bukan hanya soal profesi. Perceraian itu soal kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan musibah. Nah, ini penting karena ada juga musibah kan ketika pasangannya berzina, itu musibah itu. Nah, bagaimana dia mengatasinya? Dan lagi-lagi tidak semua perceraian itu buruk. Tidak semua perceraian itu buruk. Iya, tidak semua perceraian buruk. Ada pasangan sakit jiwa, dipukulin, disiksa, masa nggak boleh cerai? Ya, ada pasangan narkoba, masa nggak boleh cerai? Ya, tapi lagi-lagi, gimana caranya cerai yang baik? Yang tetap tidak ibarat menarik rambut dalam tepung. Tetap menjaga hubungan dengan anak, tetap menjaga perasaan keluarga. Ya. Banyak saya temuin teman-teman saya juga yang bercerai, tapi dia tetap komunikasi sama anak-anaknya dengan baik, mereka tetap jalan bareng, ya, tetap menghargai dan lain-lain demi anak. Berarti perceraian itu bukan suatu hal yang negatif lah ya Bang? Bukan satu negatif, tetapi ya itu adalah pilihan terakhir yang itu memerlukan pendapat banyak orang. Oke, Bang Iqbal mungkin terakhir sebelum kita menutup segmen kali ini ya Bang, mungkin pesannya kepada mereka yang muda-muda nih, yang takut dengan perceraian, nanti ujung-ujungnya gue juga kena kasus seperti itu apa Bang, apalagi Gen Z? Ya, bagi teman-teman yang hari ini belum menikah, bahwa sesungguhnya pernikahan itu tujuannya untuk beribadah, meningkatkan iman dan takwa.
meningkatkan spiritualitas. Jadi jangan hanya semata-mata karena hawa nafsu. Makanya dalam memilih pasangan, jangan karena cinta saja, tapi juga minta pendapat keluarga. Karena keluarga inilah orang yang sudah punya pengalaman lebih dahulu. Ya, ada ayah, ibu, orang tua, kakek, paman, bibi, tante. Untuk itu, ketika kita sudah menemukan pasangan, minta pendapat mereka. Jangan kita diam-diam karena takut tidak direstui. Karena menikah tidak direstui itu lebih berat lagi kehidupan kita. Karena orang yang kita cintai, yang melahirkan kita, bisa kita benci demi orang yang baru kita kenal. Padahal orang tua kita yang membesarkan kita, membiayai kita, lebih berhak tentang masa depan kita. Thank you Bang Iqbal, manis sekali hari ini. Jadi banyak insight banget yang banyak banget kita dapatkan ladies. Apalagi buat ladies-ladies di luar sana yang belum menikah, kita dapat pesan dari Bang Iqbal. Terima kasih loh Bang Iqbal. Dan semoga ini menjadi advice juga buat kita. Semoga nanti lelaki siapapun yang kita pilih menjadi orang yang tepat dan jauh dari kata perceraian. Dan ladies jangan lupa untuk selalu saksikan ya untuk Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube dari Okezone Woman. Dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Kalau ada topik menarik boleh kamu komen di bawah. Meskipun narasumber kita laki-laki tapi tampaknya mengerti perempuan sekali ya Bang Iqbal ini. Thank you sekali lagi Bang Iqbal. Dan gue Esra Ambarita, see you and bye-bye.